Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Desvina Sitorus dengan NIM 190511259596 dari PGSD 19B. Saya akan menyajikan materi yang menarik untuk teman-teman mengenai hak azazi manusia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih teman-teman mengenai pembahasan kita hak azazi manusia, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian dari hak azazi manusia. Hak azazi manusia atau yang lebih sering kita dengar singkatannya HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang karena keberadaannya sebagai manusia. Hal ini juga lahir dari pemikiran moral manusia itu sendiri dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabatnya, sehingga memang jelas terlihat ya teman-teman bahwa hak ini memang melekat kepada manusia untuk menjaga keberadaannya tanpa harus dibeda-bedakan baik secara usianya, jenis kelamin, kepercayaan, suku, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Hak ini juga memiliki pengertian, yaitu suatu keinginan yang ada di dalam dirinya yang ingin diwujudkan. Pastinya setiap manusia memiliki keinginan untuk mengambil kegiatan atau keputusan yang akan dia capai ataupun cita-cita. Jadi manusia memiliki hak itu untuk melakukannya atau tidak melakukannya tanpa harus menghilangkan dan merugikan hak dari orang lain. Teman-teman, hak azazi manusia ini lahir pada tanggal 10 Desember 1948, di mana PBB mendeklarasikan hak azazi manusia yang termuat dalam 30 pasal yang berisi 1. Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan di dunia. Yang kedua, mengabaikan dan memandang rendah hak azazi manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia. Ketiga, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Keempat, persahabatan antar negara-negara perlu dianjurkan. Kelima, memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, memberi penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan umat manusia. Dan yang ketujuh, melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri hak azazi manusia menurut pendapat Rusnila pada tahun 2017 pada halaman ke-129. Yang pertama, hak itu tidak diberikan, dibeli, dan diwariskan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jika hak itu tidak diberikan, maksudnya bahwa hak itu tidak diberikan oleh orang tua, guru, ataupun pemerintah kepada manusia. Yang kedua, dibeli. Hak itu tidak diperjualbelikan seperti dagangan atau negosiasi. Ketiga, hak itu tidak diwariskan seperti harta warisan yang diberikan oleh orang tua. Karena hak itu memang sejatinya dilahirkan kepada setiap manusia oleh Sang Pencipta, sehingga ia memang memiliki keinginan masing-masing berada di dunia ini. Yang kedua cirinya yaitu hak azazi manusia berlaku untuk semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hak azazi manusia itu memang ada melekat pada diri manusia itu masing-masing, sehingga ia memiliki keinginan dapat melakukannya atau tidak melakukannya sesuai dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga cirinya adalah hak azazi manusia tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Jadi di sini dimaksudkan bahwa hak azazi manusia itu ia ingin melakukan keinginan tersebut, lalu ia tidak boleh menghilangkan atau mengurangi dari hak seseorang yang lain untuk mencapai tujuannya tersebut, karena setiap manusia memiliki keinginan untuk mencapainya tanpa harus dirusak atau dihilangkan oleh orang lain. Mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang walaupun memiliki jabatan yang lebih tinggi, tapi biarkanlah siapapun memiliki hak yang sama sehingga ia dapat mencapai keinginannya sendiri. Perkembangan HAM dibagi dalam 4 generasi, teman-teman. Yang pertama, ada generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran hak azazi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran hak azazi manusia pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua.
totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang belum merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Yang kedua itu generasi kedua, di mana pemikiran hak asasi manusia tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pemikiran ini merupakan sesuatu yang menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia itu sendiri. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak-hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Yang ketiga, generasi ketiga, di mana pemikirannya itu menganggap bahwa hak ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan nih teman-teman, di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan, sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Selanjutnya itu generasi keempat, di mana di sini peranan negara dikritik yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia ya teman-teman pada tahun 1983, melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hak asasi manusia ya teman-teman. Macam-macamnya ada 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya itu hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Yang kedua, contohnya hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapatnya di hadapan siapapun. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki agamanya. Lalu yang kedua yaitu hak asasi politik atau political right. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik-politik lainnya. Dan yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau disebut dengan PNS. Ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat teman-teman, hak asasi ekonomi atau property right. Contohnya, pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture right. Contohnya, pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Dan yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk melakukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri, baik secara mengurangi atau menghancurkan hak dari seseorang. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis ya teman-teman. Pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat, contohnya pembunuhan massal atau genosida. Lalu yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Yang ketiga, penyiksaan. Keempat, penghilangan orang secara paksa. Dan yang kelima, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya ya teman-teman, jenis kedua yaitu pelanggaran
Adapun ya teman-teman, pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia. Pertama yaitu kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok ini terjadi antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Yang kedua yaitu kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur pada tahun 1994. Di mana Marsinah ya teman-teman adalah salah satu korban pekerja itu. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Selanjutnya ada kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas pada tahun 1996. Wartawan Udin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Yang keempat, peristiwa Aceh pada tahun 1990. Peristiwa ini terjadi memakan korban yang banyak teman-teman, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh ini diduga dipicu oleh unsur politik, di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. 5. Itu ada peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1998. Hal ini terdapat aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang ya teman-teman. 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang. Yang keenam, peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Mei pada tahun 1998 di mana 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. 17 orang warga sipil meninggal, dan tragedi Semanggi kedua pada tanggal 24 September 1999 di mana 1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka. Yang ketujuh yaitu peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat pada tahun 1999. Di sini kasus pelanggaran hak asasi manusia menjelang dan pasca jejak pendapat pada tahun 1999 di Timor Timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia Timor Leste kepada 2 kepala negara terkait. Yang kedelapan teman-teman, kasus Ambon pada tahun 1999 di mana peristiwa yang terjadi di Ambon ini berawal dari masalah sepele yang merambat ke masalah SARA sehingga dinamakan perang saudara, di mana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban. Dan yang kesembilan, kasus Poso pada tahun 1998 sampai pada tahun 2000. Hal ini terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang akhirnya dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKAUB digabungkan dari 2 Poso. Ke-10, kasus Dayak dan Madura pada tahun 2000. Terjadi bentrokan antara suku Dayak dan Madura atau pertikaian etnis yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, apakah sudah baik ataupun sebaliknya. Menurut saya sendiri, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya sudah berjalan baik, sebab pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sudah dilindungi oleh negara dan pemerintah. Walaupun terkadang masih ada juga warga negara yang tidak mendapatkan hak asasinya dengan sempurna. Namun itu semua bukanlah salah dari negara maupun pemerintah, melainkan dari oknum-oknum yang terlibat untuk menghilangkan hak dari seseorang. Pada intinya, mungkin Indonesia saat ini harus lebih meningkatkan lagi pelaksanaan hak asasi manusia untuk seluruh warga negaranya agar setiap warga negara mendapatkan hak asasi manusia yang sama dan tidak ada perbedaan satu sama lain walaupun jabatan yang diambil lebih tinggi ataupun orang lain itu karena rendah jadi lebih bertindak sewenang-wenang. Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia itu teman-teman diperlukan pertama yaitu menjaga hak asasi manusia. Indonesia membentuk kelembagaan yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Ketiga, membuat peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Keempat, peningkatan penghayatan dan pembudayaan hak asasi manusia pada segenap elemen masyarakat. Kelima, mengatur mekanisme perlindungan hak asasi manusia secara terpadu. Mungkin hanya sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.